Jadi gini, akhir-akhir itu saya itu lagi belajar perihal cataloging. Nah, cataloging yang saya pelajari kan hanya sekedar bagaimana menstandarisasi nama dan bagaimana menstandarisasi dari spesifikasi dan membedakan satu item dengan item yang lain gitu. Tapi aku pengen tanya sama Om Heru nih, udah belajar perihal cataloging ini lebih dulu daripada saya kan. Siap. Nah, ini bagaimana pengimplementasian cataloging ini ke perusahaan, efeknya itu sampai seberapa sih Om sebenarnya? Oke. Efeknya itu sampai seberapa? Karena menurut saya kan sebagai orang awam yang belajar cataloging, oke, aku fungsinya tahu catalogingnya, fungsi untuk apa catalogingnya tahu, tapi seberapa efektif itu kalau diterapkan dalam sebuah perusahaan gitu loh Om? Oke, jadi penerapannya gitu ya. Jadi cuman biasanya kan, ini untuk menambah efektif, betul, dan pengurangan inventory dan lain gitu. Sebenarnya gini, bicara tentang cataloging itu kan dikhususkan untuk membantu MRO. Apa itu? M-nya itu maintenance, repair, dan operation. Oh, berarti untuk ngurusin ini ya, spare part kayak gitu kan? Maintenance berarti ngurusin mesinnya, kayak misal mesin bermasalah dan sebagainya gitu. Ya, untuk dilakukan maintenance itu karena kita mendata spare part yang biasanya itu disambungkan juga dengan ke mesin atau mungkin alatnya itu akan mempermudah ketika orang maintenance melakukan pekerjaannya. Jadi kan sebelum melakukan maintenance itu kan ada listnya, ini kira-kira spare part yang perlu diganti secara berkala itu apa aja. Nah gitu. Jadi ketika melakukan repair itu mereka spare partnya udah ready nih. Jadi supaya maintenance dan repairs itu bisa berjalan lancar, nah itu membutuhkan data yang oke juga gitu. Gitu. Dan data ini emang diurusin sama cataloging ini ya? Iya, sebelum mereka pakai kita rapikan dulu. Jadi ibaratnya bahasanya pun kita seragamkan. Jadi salah satu hal yang pengen diselesaikan melalui cataloging ini adalah kendala dalam hal bahasa. Terkadang orang-orang di lapangan menggunakan istilah-istilah yang umum, mungkin malah menggunakan bahasa lokal. Betul. Sedangkan ketika itu mengarah ke tim purchasing, atau tim inventory, atau bahkan keluar organisasi, misal kita melakukan quotation, permintaan barang ke vendor, itu kalau menggunakan istilah yang tidak umum, tidak standar, itu akan sulit mendapatkan barang tersebut. Betul sih. Tapi kalau aku jadi keinget kalau untuk perbedaan nama barang, kalau di lokal kan banyak banget ya nama-nama yang berbeda gitu. Betul. Kayak misal ini aku jadi ada barangnya, aku kebayang bentuknya tapi aku nggak tahu namanya. Itu mungkin kalau dari cataloging juga bisa diselesaikan gitu. Iya, tentunya kan ada juga karena kendala. Jadi problem dari kendala bahasa itu benar sekali. Kadang orang karena saking bingungnya berkomunikasi, akhirnya nunjuk barang. Iya. Nah itu yang sering terjadi. Nah, barang yang ini gitu. Yang bola kecil dari metal yang sering di dalam sepeda yang di roda itu loh. Apa namanya? Gotri atau? Apa namanya? Laker. Nah itu kan beda lagi kan. Ada yang nyebutnya gotri, ada yang nyebutnya laker. Nah tadi laker kan. Kalau misal istilah umumnya yang dipakai di industri kan bearing. Oh bearing. Berarti itu laker itu sebenarnya masuk ke kategori bearing. Jadi cuman kendala bahasa saja. Jadi sekali lagi cataloging itu bagaimana sih membuat bahasa yang satu, bahasa yang seragam supaya enak gitu. Ya ibarat Sumpah Pemuda. Iya. Spiritnya itu supaya menyeragamkan dari satu negara itu dengan bahasa yang sama. Nah, itu kan komunikasinya bisa lancar. Ketika komunikasi lancar, operasionalnya menjadi lebih cepat gitu. Jadi nggak ada proses procurement atau pembeliannya. Kalau kendala bahasa bisa lama, ketika meminta ke vendor juga bisa lama, dan juga bisa salah beli. Itu yang bahaya itu salah Kalau beli. salah beli jadi malah biaya itu jadi Betul. Nah, ketika salah beli, terus ketika datanya nggak rapi, terus akhirnya duplikasi, barang yang sama itu bisa dibeli berbeda. Padahal barangnya sama, ketika datang, loh ini barangnya sama, tapi kok di sistem
di data beda, dikategorikan dua barang yang berbeda. Nah, ini kan mengakibatkan cost yang naik. Iya. Nah, kalau data yang duplikat ini dibersihkan dengan cara cataloging, cleansing, istilahnya kita menggunakan istilah data cleansing, itu akan menghindari dari duplikat, nggak cuma duplikat data, tapi duplikat order, duplikat stok, yang mana kalau misal yang duplikat itu misal 10, terus item yang di order itu 2 kali lipat, 3 kali. Oh iya sih. Efeknya besar sekali untuk cost operasional. Betul. Soalnya kebutuhan cuma 3, tapi gara-gara duplikat malah belinya 6 gitu ya. Iya. Kadang 15. Ya, sesuai kebutuhan. Gitu. Dianggapnya masih butuh, ternyata ini udah dibeli kemarin tapi beli lagi gara-gara ada duplikasi item itu. Iya, karena dianggap stok yang berbeda. Tapi kalau cataloging sendiri itu tuh mencakup hanya spare part perusahaan gede-gede aja, atau sebenarnya barang-barang itu juga bisa dikataloging kan, Tom? Apakah ada syarat? Cataloging itu ada syarat, harus barang yang bermesin ya, atau bebas? Secara ukuran dulu kali ya. Oke. Secara ukuran dulu memang memang kalau data spare part-nya jenisnya masih kecil, misal di bawah 10.000 jenis item SKU gitu, sebenarnya butuh saja. Cuman problem seperti yang kita bahas sebelumnya, duplikasi stok itu tidak terlalu kerasa. Tapi kalau SKU-nya sudah di atas 10.000, itu baru kerasa banget. Jadi ketika menerapkan cataloging akan menurunkan cost yang sangat signifikan ke perusahaan. Oke. Dan juga semakin besar perusahaan kan organisasinya juga semakin kompleks nih. Betul. Ya, jadi ketika harus koordinasi antar departemen dengan bahasa yang belum standar tadi, lama prosesnya. Tapi kalau perusahaan kecil, kalau dibilang butuh, tapi bisa jadi kendala-kendala tadi masih bisa diselesaikan karena timnya masih sedikit. Betul. Jadi koordinasi antar departemen masih mungkin orang-orangnya itu aja. Oke. Tapi kalau cataloging ini kan memang ngomongin perihal aset ya. Apakah aset yang dimaksud itu hanya aset produksi saja, atau keseluruhan departemen itu bisa dikataloging kan sebenarnya? Ada urusan sama cataloging gitu. Oke, karena kalau suatu perusahaan itu kan biasanya memiliki sistem untuk mengelola asetnya. Misal pakai ERP atau IAM, Enterprise Asset Management gitu. Kalau di situ biasanya semua aset itu dimasukkan ke sistem. Jadi tentunya ketika suatu organisasi menerapkan cataloging, ya semua aset yang dimiliki, bahkan mungkin kayak meja bersih, sampai meja itu tetap diinventaris gitu. Karena kalau perusahaan sudah pakai sistem, pengadaan pun harus melalui sistem. Nah, ketika mau melakukan pembelian barang kan harus memiliki master datanya. Betul. Nah, kayak gitu. Betul sih. Dan itu juga termasuk untuk menghindari ini juga. Kemarin kan ada kasus tuh Atakrip tuh. Gimana tuh? Yang Atakrip kan setahu saya itu perihal stoknya itu dicolongin sama karyawannya sendiri. Kasusnya apakah itu di kondisi itu cataloging itu bisa berperan gitu? Tadi aku dengar perihal pengurusan stok karena data duplikasi. Berarti kan pemantauan stok juga bisa digunakan dari cataloging juga, Om? Siap. Wah, ini kalau soal Atakrip saya kurang paham ya. Tapi kalau tadi pemantauan stok itu kan dalam hal cataloging itu lebih ke bagaimana sih stok yang di gudang itu bisa update datanya dengan yang di sistem. Barangkali memang data yang di sistem itu kurang lengkap. Nah, kita bisa melengkapi dari informasi orang gudang. I see. Jadi data ini tidak serta-merta fix, Mas. Kalau data itu perlu adanya maintenance, tetap ada di governance, dikelola.
bagaimana update-nya, bagaimana misal memang perlu dihapus karena memang udah tidak terpakai, ataupun juga bisa ditambahkan ketika dibutuhkan. Nah, tata kelola penambahan atau pengubahan data itu harus diatur. Jadi nggak semua orang boleh nginput gitu. Kalau semua orang boleh nginput dan belum menerapkan standar, atau mungkin secara SDM itu belum aware tentang standar, jadinya istilah kata garbage in, garbage out. Oke, cuman masuk sampah, keluar masuk. Iya, yang diinputkan kan ya sembarang aja, jebret. Ketika dimasukkan ya hasilnya jelek. Jadi memang di katalogi sendiri bukan hanya sekedar kuantiti data yang dimasukkan, tetapi ada kualitas juga ya Om berarti. Justru malah kita lebih ke kualitas. Oh, malah kualitas. Ya, kualitas datanya. Jadi kita biasanya kalau kualitas data itu mengadopsi beberapa standar lah, beberapa ISO kayak. I see. Oke. Tapi sejauh ini Om, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan cataloging itu sebesar apa sih? Itu sebesar apa ya? Ya tadi saya sampaikan bahwasanya perusahaan yang memiliki jenis item di atas 10.000 tentunya mulai merasa butuh ya. Ini kok lead time-nya, proses barangnya datang itu kok lama sekali. Jadi masalahnya itu apa? Nah, kalau sistem, mereka pasti menggunakan sistem yang udah mahal-mahal. Iya pasti sih. Kalau dari skill, mereka pasti memiliki training berkala. Misal, orang maintenance tuh pasti memiliki training berkala. Kalau dari apalagi mereka kan bingung dah. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama orang yang ahli dengan master data lah. Jadinya coba deh kita lihat data sampel datanya seperti apa gitu. Kalau udah dapat sampel datanya, kita bisa bantu, Pak, ini kayaknya problemnya di sini deh. Iya. Ini kalau biasanya memang untuk customer panwe ya, yang menggunakan jasa katalogi itu perusahaan yang memang at least memiliki jenis item di atas 10.000. Biasanya kalau di industri ya industri tambang, terus power plant, tekstil juga ada kan. Tapi orang yang memiliki MRO-nya udah kompleks gitu. Maintenance-nya udah alat yang perlu dikelola, dan bahkan alat yang nggak boleh mati, nggak boleh rusak, itu udah banyak sekali. Makanya mereka butuh cataloging, butuh datanya diperbaiki gitu. Tapi kalau kamu sendiri itu udah bergerak di cataloging udah berapa tahun Om sebenarnya? Sebenarnya udah lama. Kalau dibilang ya teman-teman dari kataloger itu udah senior lah, di atas 10 tahun lah gitu. Jadi memang udah orang-orang lama di kataloger. Kalau di senior udah sampai 10 tahun, aku ngerasa telat belajar. Tapi ada kalau di kondisi sekarang telat gak sih belajar katalogi kamu sebenarnya? Ya tidak juga. Karena industri kan terus bergerak, terus perkembangan teknologi, kesadaran atas data yang berkualitas nanti kan semakin tinggi ya. Jadi ya lebih baik telat daripada telat banget. Oke, gitu mungkin untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Heru. Oke, sama-sama. Sukses terus. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah.